so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Di video sebelumnya Pak Qobla sudah menjelaskan tentang prediksi ujian sekolah bahasa Indonesia SMP MTS di part 1, part 2. Sekarang kita ke part 3 ya. Kemarin di part 1 20 soal, part 2 20 soal, sekarang di part 3 adalah 10 soal biar genap 50. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Soal yang pertama ya. Di sini ada pertanyaan, penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan data buku tersebut adalah. Ingat, dalam penulisan daftar pustaka Pak Qobla menggunakan rumus Natajukobit ya, Natajukobit. Di sini ada artinya ya, singkatan yang membuat kalian lebih mudah untuk menghafalkan urutan dalam pembuatan daftar pustaka. Natajukobit ya, Natajukobit. Apa itu Natajukobit? Na adalah nama pengarang, ta tahun terbit, ju judul buku, ko kota terbit, bit penerbit ya. Aturannya nama adalah nama pengarang ya. Ini ditulis dibalik. Nah, ini harus dibalik dengan aturan, misalkan ini Anton anggap saja angka 1, M-nya angka 2, Mulyono angka 3. Maka kalau dibalik bagaimana Pak? Aturannya 3,12 titik. Kalau 4 bagaimana Pak? 4,1234. 5 bagaimana Pak? 5,1234. Paham ya? Jadi nama pengarang dibalik. Setelah itu tanda titik. Ta tahun terbit. Yang ketiga judul buku, ko kota terbit, titik 2 ya. Nanti titik 2 setelah kota terbit, bit penerbit, tanda titik. Jadi rata-rata semuanya menggunakan tanda titik kecuali setelah kota ada titik 2. Kita cek di sini. Yang pertama, nama pengarang harus dibalik. Kalau di sini Anton M Mulyono maka menjadi 3. Mulyono, Anton M. Jadi Mulyono kan 3 ya. Mulyono, satunya Anton, 2-nya M. Mulyono, Anton M. Kita cek. Nah, yang salah adalah C dan D karena tidak dibalik. Jelas salah. Tidak usah jelas terus yang pasti salah. Kita cek yang pertama nama pengarang. Sudah benar ya. A dan B benar. Sekarang yang kedua adalah tahun terbit 1984 ya. Betul ya ini ya. 1984 betul, tandanya juga tanda titik, ini tanda titik. Kemudian yang ketiga judul buku, pengembangan dari pembinaan bahasa ancangan alternatif di dalam perencanaan bahasa. Dicetak miring ya, ingat dicetak miring, ini sudah dicetak miring. Konjungsi di kedari harus kecil, ingat di kedari harus kecil, dalam juga kecil. Kalau kapital maka menjadi salah, berarti benar. Setelah itu apa? Yang keempat, kota terbit mana itu? Jakarta dulu. Nah ini salah, kebalik ya, harusnya Jakarta dulu baru penerbitnya adalah jambatan. Maka yang betul adalah B, Natajukobit ya. Jelas ya, jadi seperti ini korek. Kita lanjut soal kedua. Penjelasan yang tepat teks tersebut adalah teks di bawah ini maksudnya ya, A, B, C, D. Ini adalah teks undang-undang yang biasanya dibacakan di upacara ya, biasanya upacara hari Senin ya. Kita cek bahwa sesungguhnya salah ya, betul bahwa sesungguhnya ini korek, bukan bahwa salah, bahwa sesungguhnya betul, bahwa sesungguhnya betul. Kemerdekaan itu ialah salah, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemudian itu salah. Oke, yang korek, yang betul adalah C. Langsung C Pak, kita cek saja ya, karena yang ini sudah benar. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tanda ini adalah tanda koma atau jeda sementara. Tanda 2 garis miring 2 adalah tanda titik atau berhenti. Jadi untuk menjawab soal semacam ini, kalian harus bisa merasakan mana makna yang tepat sebelum tanda koma itu. Jadi penjedaannya harus pas. Artinya kalau seperti bahwa itu nggak ada makna yang kurang ya. Jadi harus, nggak mungkin bahwa itu berdiri sendiri. Oke, korek. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang berikutnya nomor 3. Paragraf tersebut di atas terdiri dari ya. Jadi kalimat itu udah ada kalimat berita menggunakan tanda titik, maaf titik ini ya. Kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Kalimat perintah menggunakan tanda seru. Nah ini yang ditanyakan adalah yang ada adalah kalimat berita dan kalimat tanya. Kita cek ya. Kebiasaan mencontek justru akan memadamkan semangat belajar. Nah titik. Ini harusnya titik. Ini kapital. Nah, para pencontek ini kapital. Kalimat kedua ya. Para pencontek biasa berpikir untuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat contekan. Kalimat T ya, kalimat kedua. Kalimat ketiga N nya kapital. Nilai yang diperoleh pun kadang lebih bagus dari siswa yang jujur. Jadi titik ya. Kemudian kalimat keempat N nya kapital ini harus. Nilai boleh saja bagus, namun sebenarnya ia tidak tahu apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Nah ini. Kemudian I-nya kapital. Ilmu pengetahuannya tidak pernah bertambah karena rajin mencontek. Lalu apa bedanya dengan mereka yang tidak pernah sekolah? Di sini ada kata tanya apa, maka di sini pasti tanda tanya atau kalimat tanya. Berarti kalimat tanyanya cuma satu. Kita cek yang kalimat tanya satu. Oke, jelas ini. Jadi jawabannya adalah D ya. Jadi kalau ini sudah benar, nggak ada yang sama jelas di sini. Sini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang terakhir adalah kalimat tanya. Korek. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 4. Kalimat yang membuat paragraf tidak baik adalah tidak baik itu tidak pas ya. Mungkin bisa juga penggunaan katanya yang tidak pas, mungkin juga konjungsinya yang nggak pas, atau mungkin tidak pas peletakan. Kita cek. Gladi bersih pertama dilakukan pekan lalu 23 Desember. Sedangkan ini harusnya koma. Ya udah kelihatan. Di jawaban nomor 4 adalah B. Sedangkan adalah konjungsi intra kalimat atau dalam satu kalimat. Jadi bukan beda kalimat. Ini salah ya. Sedangkan kan. Jadi jawabannya adalah B. Kita cek soal nomor 5. Agar menjadi paragraf yang padu, kalimat-kalimat tersebut disusun dengan urutan. Cek ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau ada angka yang sama, kemungkinan jawaban adalah A atau C. Jelas. B salah. B salah. Cara mengerjakannya, jika ada tandanya tersebut, kemudian ada kata ganti iya, dia, nya orang dan sebagainya, tidak mungkin diletakkan di kalimat pertama. Contoh nomor 1, akibatnya tidak mungkin diletakkan di yang pertama, enggak ada. Kemudian ada kata warga pun. Nah, pun itu partikel tidak mungkin diletakkan di kalimat pertama. Nomor 5 juga enggak ada. Ingat, cara mengerjakan semacam itu ya, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin 1 diletakkan di awal, tidak mungkin 5 diletakkan di awal. Kita cari biasanya kalau dalam mengurutkan menjadi paragraf padu, rata-rata itu paragraf yang dipakai adalah paragraf deduktif, yang ini kalimatnya terletak di depan atau di awal. Nah itu ya, jadi pola pikir kita kalau mengurutkan berarti membuat menjadi paragraf deduktif, itu saja ya. Kita cek sejak banjir pertama hingga ke 4 minggu 9 Januari ya. Terus apa? Kali Putih tertutup material Gunung Merapi. Nah ini ada hubungannya ya kan. Jadi trik yang kedua, cari 2 kalimat yang tidak mungkin terpisahkan. Contoh 2 dan nomor 4. Sejak banjir pertama hingga ke 4 minggu 9 Januari, Kali Putih tertutup material Gunung Merapi. 2, 4. Kalau 21 misalkan,
sejak banjir pertama hingga keempat minggu 9 Januari. Akibatnya tidak mungkin ya, udah nggak nyambung lah jawabannya adalah C. Ya, triknya yang kedua tadi apa? Cari dua kalimat yang tidak mungkin dipisahkan. Kalau yang lainnya pasti mengikuti. Jadi yang ini sudah benar, ini salah, nggak usah dilihat yang A. Kita langsung ini aja, udah anggap saja benar, korek. Itu aja triknya, ngapain ya lama-lama. Oke, jawabannya C. Kita lanjut ke soal ke-6. Penggunaan tanda titik yang tepat agar menjadi paragraf yang efektif tersebut adalah di belakang kata. Nah, harus mana ini? Nah, seperti tadi ya, ini kan tidak ada tanda baca. Kita cek. Ujian nasional yang tinggal dalam kehidupan mata membuat banyak siswa dan orang tua panik. Nah, ini di belakang panik. Tak ada lagi waktu untuk bersantai ya. Para orang tua harus terus mengatur dan membimbing anak-anak untuk belajar dan mengatur waktu sebaik-baiknya. Jelas apa? Jawabannya adalah B. Itu ya, mudah ya. Jadi kalau soal semacam ini harusnya mudah dan pasti benar ya. Apalagi di sini ada tanda huruf kapital. Jelas. Jawabannya adalah B. Korek. Kita lanjut soal berikutnya nomor 7. Nah, di sini ada puisi. Nah, puisi lama ini nanti ya, atau puisi yang lain ya. Kita cek. Tanam melati di rama-rama titik-titik, biarlah mati kita bersama titik-titik. Nah, mana ini yang tepat? Ubur-ubur sama. Kita cek, coba misalkan di sini anggap saja A, di sini A. Kalau ini pantun maka di sini B, di sini B, AB. Kita cek yang sama, baris 1, 2, 3, 4, baris 2, 4 yang sama apa? Coba cek. A, salah pasti. Kemungkinan kan juga ini A. Nah, gitu kemungkinan. Kalau ini ubur-ubur sampingan 2A, 2 kubur kita berdua. Mungkin. Kita cek. Ubur-ubur sampingan 2, 1 kubur kita berdua. Mungkin. Ubur-ubur sampingan 2, 1 kubur kalian berdua. Dari saja mungkin. Nah, kita cek lagi. Tanam melati di rama-rama, ubur-ubur sampingan 2. Ya. Biarlah mati kita bersama, 1 kubur. Nggak mungkin kalian dong ya. Nah, 1 kubur tidak mungkin. Kalau di sini ada bersama, nggak mungkin 2 kubur kita berdua, maka 1 kubur kita berdua. Kalau ini AA, maka ini ya puisinya sajaknya sama, itu syair sebetulnya kalau sajaknya sama. Kalau pantun itu AB ya. Kita cek di sini, berarti jawabannya adalah C ya, jelas alasannya itu sajaknya sama. Kalau ini salah sajaknya ya, nggak beraturan. Kalau ini bisa B, C, D, tetapi di sini yang maknanya enggak. Yang 4 ini, tanam melati di rama-rama, ubur-ubur sampingan 2, biarlah mati kita bersama, 1 kubur kita berdua. Sebetulnya ini kalau syair itu tidak seperti ini ya, karena ini tepatnya ke pantun, tapi pantun yang pantun modern mungkin ya, karena kalau pantun lama yang asli Melayu itu sajaknya AB. Tetapi kalau ditinjau dari sajak AAA ini syair, tetapi di sini ada sampiran dan ada isi, sedangkan syair itu isi semua. Jadi ini kita anggap saja tidak syair. Kita cek saja sajaknya ini AA semua, baris 1 dan 2 sampiran, baris 3, 4 ada isi. Kemudian setelah itu kalian cek makna yang ditimbulkan ini sama nggak, masuk akal nggak. Kalau kalian 1 kubur kalian berdua kan nggak masuk akal, pasti salah. Apalagi yang A sajaknya berantakan, maka pasti salah. Yang B tidak masuk akal, 2 kubur kita berdua, nggak masuk akal, maka korek jawabannya adalah C ya. Itu ya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 8. Di sini ada pertanyaan, baris puisi yang tepat untuk melengkapi penggalan puisi tersebut adalah. Kita cek saja sajaknya ini ya, ini H, ini A. Pasti kemungkinan besar di sini nanti H dan A, karena di sini sajaknya A, B, A, B. Adalah apa? Pantun, ya kan? Ini pantun.
Di sini baris 1 2 adalah sampiran. Di sini pasti baris 3 adalah isi. Maka nanti kita cari yang isi dalam pantun ya. Di sini HA, maka kita cari yang HA ini. HA mungkin ya. Sini HA mungkin ya. Sini NA jelas salah. Ini HK pasti salah. Kita cek ya. Di Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa 2, hancur badan dikandung tanah, hancur jiwa dikandung ranah, nggak pas. Budi baik terkenang kuah, budi baik terkenang jiwa jelas. Jadi jawabannya adalah B. Nah, di samping sajanya AB yang kedua masuk akal karena baris 3 dan 4, ini baris 3 dan 4 adalah berisi isi. Isi itu maksudnya makna yang ditimbulkan itu jelas. Kalau semakin tidak jelas bukan isi, kemungkinan besar adalah sampiran. Maka korek jawabannya adalah B ya. Oke ya. Kita lanjut soal nomor 9. Baris puisi yang tepat untuk melengkapi penggalan puisi tersebut adalah, di sini ada 3 baris ya. Kita pahami dulu ya. Kaki ini kaki tujuan, kaki. Maka kaki itu apakah merangkak? Salah. Merangkak salah. Kemungkinan adalah langkah dan langkah. Kaki ini kaki tujuan, langkah pasti untuk gapai. Apakah kenangan, apakah tujuan? Kita cek di sini ada tujuan yang diulang. Tujuan diulang. Maka besar kemungkinan di sini pasti itu tujuan. Ya. Kemudian dicek lagi di sini gapai kenangan, padahal di sini demi masa depan yang cerah, berarti itu tujuan. Jadi jelas jawabannya adalah C. Korek ya. Jelas. Oke. Nomor berikutnya 10. Untuk melengkapi kalimat rumpang kalimat yang tepat adalah, nah ini ya, suruh untuk fungsi ini. Kita cek, ini ada wartawan bertanya kepada Pak Wali Kota. Pak Wali, akhir-akhir ini kota Anda menjadi sorotan karena program penghijauan yang begitu gencar. Pak Wali Kota, titik-titik. Wartawan, bagaimana caranya Pak? Nah ini apa ini ya? Tentang program penghijauan yang begitu gencar. Kita cek ya. Sengaja kamu ingin kota ini mendapat julukan kota hijau atau kota 1000 pohon. Kamu ya, nggak mungkin ya. Kami harusnya. Memang kami ingin kota ini mendapat julukan kota hijau atau kota 1000 pohon. Bisa juga. Sengaja kami tidak ingin kota ini mendapat, salah kok tidak ingin ya. Memang mereka kok mereka, kan nggak mungkin. Kami harusnya ya. Jadi jelas jawabannya adalah B. Misalkan, memang kami ingin kota ini mendapat julukan kota hijau atau kota 1000 pohon. Bagaimana caranya Pak? Cara untuk apa tadi mendapatkan julukan kota hijau atau kota 1000 pohon. Jadi jelas jawabannya adalah B. Ya, korek. Jelas ya, soal nomor 1 dan sampai nomor 10 sudah Pak Kobra jelaskan. Mudah-mudahan ini semakin jelas. Jika nanti kalian kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Ingat, yang perlu Pak Kobra sampaikan, soalnya pasti berbeda, tetapi cara mengerjakannya sama dengan yang sudah Pak Kobra sampaikan di part 1, 2, dan yang ketiga ini. Diingat, bacaannya pasti berbeda, tetapi cara mengerjakannya seperti yang sudah Pak Kobra jelaskan. Ingat baik-baik. Itu ya. Terima kasih sudah menonton YouTube Pak Kobra Harumika. Mudah-mudahan ujian kalian lancar dan sukses. Amin. Dan Pak Kobra akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.